Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahim rahimakumullah, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir untuk sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa ngaji niku sing penting, imane tambah mantap, ilmu ini tambah kathah. Ini yang penting. Ya. Pada bulan ini termasuk sudah masuk bulan Zulqa'dah. 1 minggu kemudian akan masuk Zulhijjah. Tapi jamaah haji sudah banyak yang berangkat. Ya. Kalau kita bicara masalah jamaah haji, maka itu tidak lepas dari peristiwa Idul Adha. Kalau kita ngomong Idul Adha, tidak lepas dari peristiwa pengorbanan keluarga Ibrahim. Keluarga Nabi Ibrahim, anak dan istrinya semua berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita bicara masalah Nabi Ibrahim dan keluarganya, itu adalah contoh keimanan itu seperti itu. Walaupun berat dilaksanakan. Nah, kira-kira ini yang akan kita ambil pelajarannya nanti dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita. Mengapa keimanan kita ini penting untuk diperjuangkan? Karena keimanan ini bisa menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh manusia, termasuk masalah kebahagiaan. Orang itu tidak akan bisa bahagia kalau tidak beriman. Mungkin ada anggapan nek wong bahagia itu duwe akeh, sembarang akeh. Jajane nggih mboten. Ini contoh di tahun 1930 di negeri Belanda hiduplah seorang profesor guru besar bernama Ernst Vos. Ernst Vos ini soge. Dunyane kata punjul duwe anak. Lengkap lah pokoknya. Nah, jadi kalau orang sudah punya seperti itu mesti bahagia itu. Ternyata tidak. Ternyata jadi masalah. Masalahnya tidak main-main. Ya. Masalahnya adalah anaknya bodoh. Di sekolah nang tindi pancet bodoh. Bijine nek biyen niku jenenge nek elek no abang, pulpene abang biyen. Wah, abang ya di sini. Isin memprofesor anak bodoh, itu anak sapa saja. Kira-kira ngoten nggih. Isin. Apa jalan keluarnya? Akhirnya jalan keluarnya anaknya tadi ditembak kepalanya. Ya meninggal. Mau kepala ditembak. Nah, setelah menembak anaknya dia bingung. Apa yang harus dilakukan ini? Ternyata jalan keluarnya juga nggak ada. Akhirnya dia bunuh diri juga, ditembak sendiri. 2 nyawa sekaligus gara-gara isin duwe anak gak pinter.
Karena dia tidak menyelesaikan dengan iman. Ini contoh bukti bahwa kekayaan bukan jaminan. Contoh lagi, Korun ya. Korun ini ngomong sugih sak donya waktu nih. Sampai kuncinya dipikul sejumlah orang tidak kuat. Awak dhewe nek sugih paling kuncine sak timbo ya mbok ono enggak. Niku dipikul wong akeh gak kuat, saking akeh saking sugih. Lah waktu itu diperingatkan oleh para ulama supaya bersyukur. Karena yang memberi nikmat itu adalah Allah. Dia tidak mau. Dia merasa hebat. Dia merasa bahwa kekayaannya itu hasil kepintarannya sendiri. Akhirnya pada suatu hari dia pamer keliling kota memamerkan hartanya. Ya. Akhirnya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Korun beserta harta-hartanya ke dalam tanah. Hancur. Karena ujian itu tidak mesti harus ujian tidak enak. Enak itu juga ujian sama. Ya, ini menandakan apa? Bahwa kekayaan itu bukan jaminan. Nah, lalu apa kalau begitu kebahagiaan itu? Jawabnya singkat, iman. Karena iman itu mengajarkan kalau kita mendapatkan sesuatu nikmat disuruh bersyukur. Kalau mendapatkan tidak enak disuruh bersabar. Nah, di dalam Quran surat 2 ayat 216 dijelaskan di situ kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang. Perang itu kan betul enak. Paten-patenan, bunuh-bunuhan, wis gak karuan. Betul senang kita. Tapi apa kata Allah? Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal baik untuk kamu. Boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini apa artinya? Artinya sesuatu yang menimpa kita itu belum tentu jelek. Berarti kita disuruh menerima takdir. Nah, yang bisa menerima takdir baik dan buruk itu adalah iman. Maka saya katakan tadi, orang kalau tidak iman tidak akan bisa bahagia. Kita pasti. Mau bahagia segi 4 ditolak atau segi 3. Nah, seperti itu. Maka ngaji itu adalah supaya iman kita bertambah itu luar biasa. Itu dari sisi kebahagiaan. Kalau dari sisi keberadaan kita di tempat tertentu itu menyebabkan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka itu barokah dari langit dan bumi. Ini janjinya Allah. Allah mboten mengingkari janjinya, tidak akan mengingkari janji. Kalau sudah berjanji seperti itu pasti. Walakin kadzabu, tetapi karena mereka itu mendustakan, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini janjinya Allah. Nek kapane suatu negeri iku penduduk iman takwa, Allah turunkan barokah di situ. Tapi nek mengingkari, Allah akan berikan azab. Rumah tangga ini kan bodoh mah. Rumah tangga kini iman takwa keluargane, aman. Karena kemauannya sama. Nek mboten iman situ enggak. Situ kepingin itu, situ kepingin ngalor bentet. Mengenai iman itu penting untuk berjuangkan. Dan termasuk dijanjikan surga oleh Allah. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini janji Allah juga. Jadi nanti kalau panjangan buka Quran, panjangan doleh sing mlebu swarga ku sapa sih? Kelompoknya siapa? Partainya siapa? Tidak ada. Yang masuk surga nanti iman, takwa, iman takwa. Iman amal soleh. Nah, yang takwa itu disebutkan oleh Allah dalam Quran surat 3 ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Makanya kebanggaan ini takwa. Nah, Allah sudah mengatakan orang takwa itu di sisi Allah sangat mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Nah, ini panjenengan pegang. Jadi kalau panjenengan pegang ini, siapa orang tidak ada gentarnya. Karena apa? Bukan gentar berani tukaran, enggak. Walaupun dengan orang kaya raya biasa saja. Karena apa? Kemuliaan itu bukan orang kaya. Karena orang kaya menjual takwa loh, hebat itu. Karena sebenarnya hakikatnya Islam itu wong iku kudune mampu. Karena apa? Allah perintahkan itu aqimi sholata wa atu zakata. Tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Orang nggak bisa zakat kalau nggak punya. Tapi kalau nggak punya ada dispensasi, nggak usah bayar zakat, justru menerima. Itu Islam. Menjadi luar biasa. Maka kita yang penting adalah iman kita meningkat. Bapak Ibu